Baik, terima kasih pemirsa yang dirahmati Allah, masih bersama kami dalam Dam Indonesiaku Spesial Ramadan dan kita masuk dalam segmen Nasihat Ustadz dan kami akan bacakan satu persatu para penanya. Mudah-mudahan cukup ini Habib Ustadz Abi Maki untuk para penanya yang sudah mengajukan menulis di kolom komentar kami. Yang pertama saya akan bacakan Rahma Muhardi. Assalamualaikum. Wah, ini sudah disebut namanya Ustadz Abi Maki. Jadi memang yang jawab dulu Ustadz Abi Maki ya. Assalamualaikum Ustadz Abi Maki. Izin bertanya, ada kata-kata mertua di masa lampau yang terlalu menyakiti hati saya Ustadz. Sudah 15 tahun sampai sekarang masih sakit Ustadz. Kalau saya mengingatnya, biarpun saya masih sakit hati, saya masih menghormati dan beliau masih silaturahim. Tapi kedatangannya pas silaturahim itu jadi agak berbeda suasananya. Si Rahma ini mungkin suasananya lebih mendiamkan, lebih karena mungkin masih ada rasa sakit hati. Bagaimana ini Ustadz menyikapi hal ini Ustadz Abi Maki? Fadal. Masya Allah, iya. Memang kalau ditanya mana yang lebih sulit minta maaf dan memaafkan, para ulama dengan mengatakan jauh lebih sulit memaafkan. Ingat, saya hanya ingin menyampaikan kepada Masya Allah pertanyaan sangat indah ini dari saudara Rama ya. Rahma Muhardi, betul Ustaz. Masya Allah, punten, iya. Secepat apa untuk menjadi ahli sorga? Jawabannya secepat apa kita memaafkan orang lain. Satu, pegang baik-baik. Sebesar apa pintu sorga yang akan didapatkan, sebesar apa hati kita lapang untuk memaafkan. Kenapa? Ada satu kalimat yang indah. Kita jawab melalui satu kisah. Saat Rasulullah di masjid, tiba-tiba Rasulullah panik. Panik. Bagaimana sih wajah orang panik itu? Panik Rasulullah. Iya. Lalu saat itu para sahabat bertanya, kenapa engkau panik ya Rasulullah? Rasulullah jawab, bagaimana aku tidak panik? Ada seseorang ahli sorga akan masuk ke masjid ini. Tiba-tiba orang masih muda, Masya Allah, orang kaget semuanya. Ini yang dikatakan ahli sorga. Persingkat untuk kisahnya. Ternyata orang ini disebutkan ahli sorga yang masih hidup di dunia. Apa jawabannya? Jawabannya kata-kata terindah, karena dia mudah memaafkan orang lain. Karena dia tidak pernah punya dendam saat dalam tidurnya. Maka setiap sebelum tidur dia selalu mengucapkan Allahumma inni qad afautu man zalamani. Simpan baik-baik. Ya Allah, aku akan memaafkan siapapun yang telah menyakitiku. Ingat, mungkin di antara kita yang bertanya satu tadi, tapi mungkin mewakili semuanya dari masyarakat Indonesia ini. Ingat, tolong telaah, tolong renungkan. Andai kata ada beberapa kesuksesan tinggal satu langkah lalu tidak berhasil, tinggal dua langkah lalu gagal, apa penyebabnya? Tolong introspeksi diri. Jangan-jangan kesandung dengan hati untuk tidak memaafkan. Ini gambarannya. Kenapa? Padahal saya tinggal satu langkah lagi berhasil, padahal tinggal satu kali lagi meeting nggak berhasil. Jawabannya apa? Tolong cek. Adakah dalam hati yang namanya kebencian yang tidak mau memaafkan? Tapi saya sudah memaafkan, Alhamdulillah. Tapi saya susah untuk melupakan. Perlahan insya Allah seperti itu dengan cara minta kepada Allah. Jadi kalau lihat seperti itu, tolong dilihat dengan kacamata akhirat, bukan hanya dengan kacamata dunia. Kalau dengan kacamata dunia, kerugian, sakit hati. Tapi kalau kacamata akhirat adalah jannah menunggu Anda. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Abi Maki.